Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devri Setiawan, Hayatunisa, dan Nurul Aini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan pengamatan pengelolaan pendidikan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, apa itu pengelolaan pendidikan? Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sumijo dan Subadjo dalam Sujana mengemukakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi, menurut Oteng Sutisna pada tahun 1983. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Selain itu, pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Kemudian, bagaimana konsep dasar pengelolaan pendidikan? Yang pertama ada fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. 1. Membuat putusan. 2. Merencanakan. 3. Mengorganisasikan. 4. Mengkomunikasikan. 5. Mengkoordinasikan. 6. Mengawasi. Dan 7. Menilai. Lalu, pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin. Yang kedua ada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett 1868 sampai 1933. Orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Marie Follett juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester E. Barnard yang hidup antara tahun 1886 sampai dengan tahun 1961. Bukunya Functions of the Executive 1938. Dalam buku ini, Barnard mengulas secara lengkap teori perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerjasama, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Konsep-konsep dinamis yang penting menurut Barnard adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik. Baik, di sini saya, yaitu Nurul Aini, akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses manajemen pendidikan. Proses manajemen pendidikan meliputi yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam tahapan perencanaan, kita mengenal beberapa tahapan, yaitu A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Penetapan tujuan, D. Identifikasi alternatif, E. Pemilihan alternatif, dan yang F. Elaborasi alternatif. Yang kedua, yaitu ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang atau guru dan personal sekolah lainnya, serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan manusia. Termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian adalah penetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut serta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Sebagian dalam Suryo Subroto mengemukakan prinsip pengorganisasian itu adalah organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap anggota organisasi. Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Adanya kesatuan arah dari berbagai bagian organisasi, adanya kesatuan perintah, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugasnya, adanya pembagian tugas yang jelas, struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin, pola dasar organisasi harus relatif permanen, adanya jaminan terhadap jabatan-jabatan dalam organisasi, adanya balas jasa yang setimpal yang diberikan kepada setiap anggota organisasi, penetapan orang yang bekerja dalam organisasi itu hendaknya sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, yaitu ada pengarahan. Suharsini Arikunto dalam Suryo Suboto memberikan definisi pengarahan sebagai penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan pengarahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan individu atau kelompok. Yang kedua, memberikan petunjuk umum dan petunjuk khusus baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu pengkoordinasian. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatu padukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah itu agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, yang kedua, mengadakan rapat kerja, yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan yang keempat, memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan. Yang kelima, yaitu ada pembiayaan. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan pembiayaan dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Yang keenam yaitu penilaian. Secara lebih rinci, maksud penilaian adalah untuk, yang pertama, memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode pekerjaan tersebut berhasil. Yang kedua, menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak. Yang keempat, memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Selain itu, dalam manajemen pendidikan terdapat proses yang sinergis atau hikmat 2009, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pengarahan dan
pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang B. Proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. C. Proses bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang D. Proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerja sama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang E. Proses pelaksanaan semua kegiatan sekolah dari yang usaha besar seperti perumusan kurikulum, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol, dan sebagainya, sampai pada usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah, menyapu halaman, dan sebagainya. F. Proses pembinaan atau supervisi pendidikan. Dan yang G. Proses pengawasan seluruh kerja kependidikan. Selanjutnya, bagaimana perkembangan pemikiran manajemen pendidikan? Dalam perkembangannya, suatu pendidikan mesti tertata dan terstruktur dalam pelaksanaannya. Istilah manajemen tidak hanya digunakan dalam ilmu ekonomi dan bisnis semata, namun sudah merambat pada dunia pendidikan yang menjadi pondasi utama untuk mampu memecahkan masalah dengan solusi yang maksimal. Berdasarkan pada keyakinan akan salah satu filsafat tersebut di atas akan melahirkan tahapan-tahapan praktek manajemen yang berbeda tentunya. George R. Terry membagi tahapan praktik manajemen antara lain. Yang pertama, manajemen partisipasi. Yang kedua, manajemen berdasarkan hasil. Yang ketiga, manajemen memperkaya pekerjaan. Yang keempat, manajemen prioritas produktivitas. Yang kelima, manajemen berdasarkan kemungkinan. Yang keenam, manajemen pemanfaatan konflik. Berdasarkan dengan yang diungkapkan oleh George R. Terry di atas, George S. Odiome membagi praktek manajemen dengan berbagai tahapan. Yang A. Manajemen memaksa tahun 1920-an dan 1930-an. Yang B. Manajemen mementingkan hubungan kemanusiaan tahun 1940-an. Yang C. Manajemen menggunakan tekanan tahun 1950-an. Dan yang D. Manajemen menurut keadaan 1960-an. Baiklah, selanjutnya jelaskan masalah beserta solusi dalam manajemen pendidikan. Ada 3 faktor yang dapat menimbulkan masalah, yaitu 1. Masalah-masalah yang ditimbulkan guru. 2. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik. 3. Masalah-masalah yang ditimbulkan lingkungan. Lingkungan secara langsung atau tidak langsung, situasi atau kondisi yang mengelilingi peserta didik dapat menimbulkan masalah di kelas, yaitu 1. Lingkungan rumah atau keluarga. 2. Lingkungan tempat tinggal. 3. Lingkungan sekolah. 4. Lingkungan atau situasi sekolah. Dalam setiap masalah, tentunya selalu ada solusi. Asalkan kita mau berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut ini pemecahan masalahnya. 1. Upaya pemecahan masalah yang bersifat pencegahan, yakni sebelum masalah terjadi dalam pengelolaan kelas, dapat dilakukan pencegahan untuk meminimalisir masalah yang terjadi. Keberhasilan dalam pencegahan dapat menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pengelolaan kelas. Adapun langkah-langkah dalam upaya pencegahan terhadap masalah dalam pengelolaan pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru. 2. Peningkatan kesadaran sebagai peserta didik. 3. Sikap polos dan tulus dari guru. 4.
mengenal alternatif pengelolaan. 5. Menciptakan kontrak sosial. Yang kedua, upaya yang bersifat penyembuhan. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui langkah berikut. Antara lain, 1. Mengidentifikasikan masalah. 2. Menganalisis masalah. 3. Menilai alternatif pemecahan masalah. 4. Mendapatkan balikan. Selain upaya di atas, Maman Rahman yang lahir pada tahun 1999 mengemukakan beberapa hal yang dilakukan dalam memecahkan masalah dalam manajemen kelas, yaitu pengenalan siswa. Pengenalan siswa meliputi semakin baik guru mengenal siswa, makin besar kemungkinan guru untuk mencegah terjadinya masalah di dalam kelas. Sebaliknya, anak yang frustasi karena tidak dapat perhatian dari guru akan sangat mungkin menyebabkan timbulnya masalah di dalam kelas. Pengenalan terhadap mereka dan latar belakangnya merupakan usaha dalam pemecahan masalah yang terjadi di dalam kelas. Contohnya sebagai berikut. 1. Interest inventory. 2. Sociologigram. 3. Feedback letter. 2. Melakukan tindakan korektif. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memonitor efektivitas aturan tata tertib. Guru dalam hal ini dituntut untuk berbuat sesuatu dalam menghentikan perbuatan siswa yang setepat mungkin. Beberapa hal ini di bawah ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, yakni 1. Lakukan tindakan dan bukan ceramah. Cara berteriak atau memberikan ceramah tentang kesalahan yang dibuat siswa saat itu justru akan membuat siswa bingung dan cuek. 2. Jangan tawar-menawar. Do not bargain. 3. Gunakan kontrol kerja. 4. Nyatakan peraturan dan konsekuensinya. Yang ketiga, melakukan tindakan penyembuhan. Tindakan ini dapat dimulai dengan bertemu siswa secara langsung dan ungkapkan tujuannya. Tujuan pada siswa bahwa antara guru dan siswa harus tumbuh akan kesadaran untuk saling memperbaiki diri. Guru harus memberikan pemahaman tata tertib dan menjauhi pelanggaran terhadap peraturan sekolah kepada siswa. Pertemuan tersebut harus pada pencapaian pemecahan masalah dan sampai kontrak individual yang diterima siswa tentang pelanggaran yang dibuatnya untuk melakukan tindak lanjut. Yang B. Perkembangan pembelajaran bahasa asing. Dalam memecahkan masalah kelas, ada dua hal pendekatan utama, yakni pendekatan tanpa teori yang berdasarkan teori. Pendekatan tanpa teori, yakni 1. Pendekatan larangan dan anjuran. 2. Pendekatan hukuman dan ancaman. 3. Pendekatan masa bodoh. 4. Pendekatan kekuasaan. Jenis pendekatan lain dalam mengatasi masalah adalah pendekatan yang berdasarkan teori yang diuraikan sebagai berikut. 1. Pendekatan pengubahan tingkah laku, yakni adalah teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang dapat diterapkan guru untuk memecahkan masalah iklim pembelajaran. Teknik-teknik tersebut yakni 1. Teknik penguatan. 2. Teknik hukuman. 3. Penghilangan. Yang kedua, pendekatan sosio-emosional, yakni untuk memecahkan masalah, guru perlu membantu anak untuk memahami ciri-ciri masalah. Hal penting dalam memecahkan masalah iklim pembelajaran yakni sikap guru yang terbuka dan menghindari kepura-puraannya. 2. Menerima dan menaruh kepercayaan terhadap anak. 3. Memiliki sikap empati terhadap anak. 4. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini menekankan interaksi sosial, hubungan baik, kerjasama, dan juga partisipasi
semua anggota kelas adalah untuk memecahkan masalah-masalah di dalam kelas. Jadi kesimpulannya dari materi-materi yang di atas adalah kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan pada hakikatnya adalah fungsi untuk melakukan penataan semua kegiatan dalam pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai dalam batasan-batasan kebijakan yang telah ditentukan. Sebagai penyelenggara pendidikan, manajemen pendidikan tidak menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat kelembagaan. Mungkin hanya sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.